Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa dengan saya lagi Siti Husnul Khotimah. Salam rahayu, salam sehat selalu. Bagaimana kabarnya para sobat penghuni channel Kendari Roso? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah ya teman-teman. Kali ini saya bakalan ceritakan kisah tentang salah satu dari rekan panitia atau rekan tim kita ya di channel Kendali Roso, namanya Mas Ulum. Ini cerita tentang adiknya yang bernama Nia. Kejadian ini berawal saat adiknya yang bernama Nia ini ikut ekstrakurikuler karate di salah satu sekolah di SMP swasta di daerah Surabaya. Memang di sekolah ini terkenal akan keangkerannya, desas-desusnya kalau sekolah ini tuh serem, angker, dan banyak penghuni-penghuni yang tak kasat mata yang sering berkeliaran di sekolah tersebut. Ekskul ini memang berlangsung di malam hari setelah maghrib. Jadwalnya dulu sebelum ada corona ya, ini kejadiannya sudah lama. Jadi karena siang untuk belajar mengajar, jadi untuk ekstrakurikulernya itu dimulai kegiatannya setelah pulang sekolah sampai malam hari ya. Awal ceritanya adik Nia ini berganti pakaian di kamar mandi. Kamar mandi ini memang gelap dan satu-satunya pencahayaan hanya dari lampu lapangan tenis. Itu pun jika ada kegiatan berlangsung. Ketika ganti pakaian karate sama teman-temannya itu di toilet itu rame-rame ya kan ya. Adiknya ini sama temen-temennya ini ganti-gantian gitu, ganti baju, terus habis itu nggak tahu kenapa tiba-tiba itu pundak si Nia ini ada yang nepuk gitu. Kemudian si Nia ini langsung kaget, kayak gitu, dikira temennya yang melakukannya. Spontan dia marah ke temennya karena tepukannya tuh keras banget gitu. Tapi temennya ini cuma bilang, apa sih, aku lo gak lapo-lapo kok. Kata temennya pakai bahasa Jawa. Bahasa Indonesianya seperti ini. Ngapain kamu? Aku nggak ngapa-ngapain. Ngapain kamu marahin aku? Gitu. Sampai temennya ini berani bersumpah tanpa pikir panjang nih, adiknya dan temennya lari ke lapangan tempat latihan dan tidak menceritakan kejadian tersebut ke siapa-siapa. Soalnya sudah telat, sudah ditunggu sama ketua karate ya, sama kakak pembina juga. Terus gak hanya di situ aja, gangguan demi gangguan itu terus dialami sama Nia. Saat pemanasan memutari lapangan, Nia melihat pocong berdiri di balkon salah satu kelas di lantai 2. Kok bisa ya? Berarti Nia ini indigo, termasuk anak indigo yang benar-benar waktu itu tuh benar-benar setannya ini kepengen nampakin wujudnya ke Nia. Pocong ini berdirinya itu diem, terus ngamatin Nia gitu, ngeliatin Nia. Wujudnya hitam dengan kain kafan yang agak lusuh. Sampai di putaran ketiga, pocong ini tiba-tiba hilang gitu. Nia menceritakannya seperti itu kepada kakaknya yang bernama Mas Ulum ini ya. Kemudian di putaran keempat, pas Nia mendekatin pohon yang ada di halaman sekolah, di situ muncul sesosok kuntilanak. Gila nggak tuh? Tadi dikerjain di toilet. Habis itu waktu latihan muterin lapangan ditampakin pocong. Sekarang di halaman sekolah ditampakin kuntilanak. Bener-bener itu hari yang bener-bener apes ya, kalau istilahnya bahasa Jawa itu kayak sial gitu loh. Kalau bahasa Indonesianya tuh Nia ini dalam keadaan mungkin pas jatuh wetonnya atau apa gitu, bisa jadi seperti itu. Jadi kalau biasanya anak-anak seusia SMP kayak gitu tuh memang antara menuju kedewasaan, dia tuh antara bisa atau enggak gitu loh. Indigo, kalau misalnya indigo dia pasti bakalan ditampakin. Kalau enggak ya hanya sekelebatan dan hanya sesekali aja gitu, kayak merinding atau apa gitu. Kemudian di situ muncul sosok kuntilanak ini dengan wajahnya hancur banget, mengerikan itu. Penuturannya kepada kakaknya ini, Mas Ulum ini. Dia tuh melotot ke arah Nia. Terus temen-temennya ini awalnya itu dikiranya itu cuma Nia aja gitu loh yang ngelihat. Ternyata keempat temennya yang lain juga ikut melihat. Nah, kayak pocong sama hantu yang tadi di toilet yang godain nepok
keras itu Nia doang nih yang ngerasain. Ternyata waktu kuntilanak ini temen-temennya ini juga ngelihat, dan bahkan ada salah satu temennya Nia nih, sebut saja dia Rina, dia tuh sampai ketakutan gitu loh, sampai menjerit-menjerit gitu, sampai histeris gitu loh di dalam lapangan itu. Ya iyalah, sekarang lah maghrib surup-surup istilahnya kan, maghrib tuh kita nggak boleh keluar rumah, ini latihan gitu ya, pantes lah banyak hantu bermunculan di situ. Lalu temennya yang tadi teriak-teriak histeris tadi itu nggak sadar, terus mulailah kesurupan, hingga yang lainnya tuh panik gitu, ya apa iki Rina kesurupan gitu. Sininya juga bengong, yang dari tadi seawal ganti baju di toilet sampai ketemu pocong, ketemu kuntilanak, itu udah nggak bisa ngapa-ngapain, udah cuman diem gitu. Ternyata yang kuntilanak ini, bahkan semua teman-temannya tuh kebanyakan itu dari 4 temennya yang ikut lari sama dia tuh ngelihat gitu. Bayangin aja, si Nia ini udah nggak bisa berkata-kata lagi, temennya yang lainnya panik, Nia tuh bengong, hampir kesurupan juga kayaknya nih, ini anak nih untung ya. Terus kemudian Nia tuh ikut panik nih, ngelihat temen-temennya panik. Akhirnya Nia lari menuju pelatihnya nih, kakak pembinanya, ketua karate itu tadi. Kemudian nyeritain lah Nia kejadian dari awal sampai akhir. Akhirnya nih ketua pembinanya nih, kakak pembinanya nih, akhirnya habis itu dia manggil lah orang pintar atau ustadz yang deket-deket daerah sekolahan itu. Akhirnya kemudian Pak Ustadz itu datang ke sekolahan itu. Kemudian si Rina yang kesurupan ini dikasih air, dibacain doa. Terus habis itu latihan karate itu diberhentiin. Jadi yang lainnya disuruh pulang. Yang di situ yang melihat kuntilanak tadi nggak boleh pulang dulu. Dikasih air juga sama Pak Ustadznya. Kemudian si Rina ini sadar, tapi dia tuh badannya lemes banget. Jadi ini pelajaran banget ya. Memang zaman dulu tuh sekolah-sekolah memang kalau latihan itu kadang sampai malam. Saya sendiri dulu waktu SMP juga gitu, pencak silat mulai dari habis sholat asar nih bisa sampai isya. Nggak tahu ya, mungkin saking semangatnya, tapi memang nggak baik juga gitu loh. Sedangkan sekolahan itu kan memang terkenal angker, dimanapun itu memang ada penunggunya, cuman di sekolah itu mayoritas banyak gitu. Saya dulu juga ada cerita waktu di SMP. Waktu itu saya lagi persami. Waktu itu masih ada persami. Zaman dulu sama zaman sekarang beda ya. Kalau zaman dulu itu semua kegiatan yang melingkupi sekolah itu kebanyakan diadakan di sekolah. Sebelum terjadinya corona, banyak sekali latihan atau ekskul yang benar-benar semuanya itu hampir 75% anak-anak sekolah itu kegiatannya di sekolah semua, mau persami, olahraga, ekskul apapun, pulang sekolah tetap yang full day, tetap semuanya tuh pokoknya kebanyakan waktu dihabisin di sekolahan. Itu namanya anak sekolah ya. Kalau sekarang kan banyakan daring gitu, jadi ekskulnya juga di offin gitu. Jadi bingung juga kan, karena kebanyakan kan sekolah kan harusnya memang kegiatannya itu memang di sekolahan kayak gitu. Kemudian waktu itu saya nih persami, saya waktu itu SMP saya di SMP swasta di salah satu daerah Surabaya juga ya. Kejadiannya sama kayak ini, yang kayak gini, cuman saya tuh nginep 2 hari di sekolahan, perkemahan Sabtu Minggu. Nah waktu itu saya di sekolahan nih, jadi inget ceritanya Nia, jadi inget cerita saya juga. Jadi saya bawakan ceritanya adiknya Mas Ulum, saya juga sambung dengan cerita saya. Jangan bosan-bosan, saya bakalan ceritain ini juga pengalaman yang gak terlupain. Waktu itu SMP ada persami, kemudian saya disuruh tidur di salah satu kelas di lantai bawah ya. Kebetulan SMP saya ini waktu itu 3 lantai. Lantai 1 itu untuk SMP sama ruangan TK sama campur dia, TK, SD, SMP, SMA itu ada di sini semua gitu. Cuman dia gede banget ya sekolahnya. Jadi waktu itu juga masih tahap pembangunan gitu. Jadi separuh ini masih tahap bangun, separuhnya lagi masih bangunan asli, separuhnya udah bagus. Waktu SMP itu kelas saya tuh sudah bagus, sudah gedung baru ya SMP. Terus habis itu di bawah ini
tidurlah. Kemudian tetap dibangun tenda, ada yang sebagian tidur di tenda, ada sebagian yang tidur di kelas. Waktu jurit malam ini jam 12 itu kita semua tuh dibagiin sama kakak pembina pramuka itu kertas yang tempatnya bakalan kita datengin dan bakalan kita duduk di situ sambil bawa lilin. Bayangkan jam 12 malam, dan saya waktu itu kebagian di toilet yang nggak pernah dipakai. Aduh, merinding. Toilet itu toilet tempat anak SMA di bangunan lama, bangunan yang benar-benar toiletnya tuh nggak pernah dipakai, selalu ditutup. Kok ya ada-ada aja gitu, kok nggak yang lain gitu. Teman-teman saya kan ada yang di masjid, ada yang di kantor, ada di ruang operasi gitu. Kenapa koperasi gitu, kenapa kok saya tuh di situ gitu, nggak tahu kenapa. Kemudian ya udah ya, namanya adik kelas ya, anak-anak. Waktu itu saya kelas 2 SMP kalau nggak salah, ya mau nggak mau ya harus mau gitu. Akhirnya kemudian saya ditutup matanya, semua itu adik-adik yang ikut bersama itu semuanya ditutup matanya ditutup sama kakak pembina sama kakak kelas ini, digiring ke tempat sesuai dengan acakan tulisan di dalam kertas yang kita ambil itu tadi, digiring. Kemudian tiba-tiba tuh saya tutup mata kan. Saya tuh awalnya nggak tahu kalau saya di situ gitu. Pokoknya pas saya ngambil kertas itu mata saya udah ditutup kan. Kemudian saya digiring di situ. Akhirnya saya baru tahunya itu pas dibuka. Makanya saya bilang kalau itu toilet yang nggak pernah dipakai. Kemudian akhirnya saya didudukin di situ sama kakak pembina, bilang kayak gini, "Wes yo, kamu kon nunggu kene, ojo nang-nang kayak gitu. Sudah, kamu duduk di sini, gak usah kemana-mana." Dulu tuh bener-bener serem, persami atau apa tuh bener-bener masak. Dari SD saya ngerasain persami ya, SMP juga seperti itu, cuman SMA aja enggak. Mungkin karena SMA saya termasuk SMA yang ini ya, maksudnya itu enggak seberapa seperti SMA pada umumnya. Jadi kayak dia tuh bener-bener kegiatannya tuh kayak basket, dance kayak gitu yang modern lah. Kalau SMP saya ini ya termasuk sama SMP-nya sama kayak SD saya. Terus habis itu saya duduk nih, kita lanjut nih ke ceritanya. Saya duduk sambil ditutup mata saya ditutup sama ini, apa itu yang di leher itu, hasduk tapi perempuan kalau nggak salah ya, yang itulah dasinya perempuan kalau pramuka merah putih, yaitu aku ditutup pakai itu. Terus habis itu setelah ditutup itu bener-bener ya, hawanya ini saya kan disuruh bawa lilin nih, hawanya tuh panas pengep, nggak karu-karuan. Nggak tahu kenapa tubuh saya yang belakang merinding. Kalian tahu ukuran toiletnya berapa? Ya ampun, nggak sampai setengah meter. Toiletnya tuh kayak melorong gitu, nggak sampai setengah meter, ujungnya baru ada toilet. Dan bener-bener kusem, bau, apek, dan apapun itu saya nggak mau bakalan ke situ lagi. Mungkin sekarang udah dibongkar ya, sekarang udah jadi bangunan baru. Kemudian nggak tahu kenapa nih, tiba-tiba tuh kayak ada suara gitu, kayak ada suara gini, kayak gitu. Kemudian aku bilang, apa ini? Tapi di pikiran saya cuma gini, aduh paling ini kakak kelas nakut-nakutin, kayak gitu. Udah kayak gitu, mungkin ini kakak pembina nakut-nakutin kita supaya kita takut, terus kita nggak berhasil gitu loh lolos di jurit malam gitu. Ya ini ya udahlah, tetap ya kayak gitu. Badan saya sudah merinding, sudah panas semua di belakang ini, sudah kayak aduh aroma-aromanya udah nggak enak banget gitu. Terus nggak lama kemudian setelah beberapa itu badan saya tuh kayak ada yang nyentuh, kayak ada yang ngeraba gini loh, geger saya, kayak gitu. Terus aku gini, astagfirullahaladzim, aku banyak baca istighfar, astagfirullahaladzim, kayak gitu terus. Kemudian habis itu aku terus baca ayat kursi, aku baca apapun. Gak lama kemudian itu nggak tahu kenapa nih ya, aku memang suka tukang tidur gitu. Nggak tahu kenapa kok tiba-tiba aku tertidur setelah baca-baca ayat kayak gitu. Benar-benar tertidur sampai nggak tahu kenapa tiba-tiba itu pintunya kebuka, terus kakak kelas atau kakak pembina itu bilang gini, sudah deh, malah tidur kayak gitu. Lah malah tidur, ya opo serek kayak gitu, sampai kayak gitu. Jadi pas dibuka
di situ juga saya tahu kalau itu toilet yang bener-bener jadi omongan teman-teman saya, kalau toilet itu serem, yang ada orang bunuh diri lah, yang ada orang kesurupan lah di situ. Dan saya benar-benar di situ mata saya dibuka, dan waktu mata saya dibuka saya shock, saya ada di dalam toilet itu dan sendirian. Dan saya tanya nih sama kakak pembina saya, "Kak, tadi di sini sama saya ya?" "Ya enggak lah, ngapain sama kamu, ya di luar lah, orang pintunya aku tutup," katanya kakak pembina aku. Langsung kepala aku pusing, astagfirullahaladzim, terus apa tadi yang nyentuh aku, terus suaranya yang ngeraba aku tuh siapa? Cuman ya udahlah, astagfirullahaladzim, cepet-cepet aku keluar dari situ. Bener-bener ya Allah, itu pengalaman yang gak terlupakan. Untung aja aku gak kesurupan, untung aja. Itulah memang kalau pikiran, namanya omongan dari teman-teman ya, "Oh nanti itu pasti dikerjain kakak pembina, gini-gini, ditakut-takutin, nanti ada setannya bohong-bohongan supaya nakutin kita." Itu jadi kan akhirnya imajinasi saya tuh kemana-mana gitu, yang bener-bener setan saya kira itu ya kakak pembina saya gitu. Astagfirullahaladzim. Tapi untung juga karena ada berpikiran seperti itu, jadi saya nggak parno dan saya nggak takut dan saya nggak lari gitu. Kalau nggak gitu ya pasti saya sudah dihukum karena saya gagal. Tapi yang benar-benarnya astagfirullahaladzim, dan bisa-bisanya dalam keadaan saat itu saya tertidur. Tapi untung juga ya saya tidur, kalau enggak ya nggak tahu deh. Saya buka mata, saya buka penutup mata, terus mau jadi apa? Ya begitulah, sekian dulu cerita saya, juga cerita dari adik Nia, adiknya dari Mas Ulum. Terima kasih banyak yang sudah menyumbangkan ceritanya. Bagi kalian semua yang ingin menyumbangkan ceritanya ke channel Kendali Roso, bisa kirim email atau bisa kirim surat atau apapun ya, bisa dialamatkan ke email kami atau ke WA saya yang sudah tahu WA saya, bisa dikirimkan tulisannya, bisa saya bantu untuk menyampaikan. Sekian dulu ya teman-teman cerita dari saya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata, mungkin kecepatan atau mungkin saya berbelit-belit atau penyampaian saya terlalu cepat atau gimana, mohon dimaafkan. Sekian dulu cerita dari saya. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah. Yang belum subscribe mohon di subscribe terus, tontonin terus channel kami dan share semua ke teman-teman kalian supaya kita akan terus semangat untuk membuat video-video lainnya. Terima kasih, sekian dulu, salam rahayu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.